Bisa nggak sih pakai lensa full frame di bodi APS-C? Ya bisa aja, kenapa enggak kan? Tapi kalau pertanyaannya, apakah hasilnya jadi lebih bagus? Ini jawabannya iya dan enggak. Karena jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya tuh lebih tergantung sama lensa yang dipakai. Misalnya lensa full frame 50mm f1.8. Kita bandingin sama lensa APS-C Sony 1655mm f2.8. Kira-kira bagusan yang mana? Jelas yang 1655 mili kan? Cuman memang, biasanya di lensa budget tuh bagian ujung-ujung sininya tuh nggak terlalu tajam. Makanya ketika dipasangin sama kamera APS-C, bagian yang nggak tajamnya itu nggak kelihatan. Mungkin ini yang suka dibilang, lensa full frame dipakai di APS-C jadi lebih bagus. Dan ya itu juga maksudku sebenarnya, balik lagi tergantung lensanya. Dan biasanya brand tuh emang bakal ngeluarin lensa andalannya tuh biasanya buat full frame. Misalnya kayak Sony, jajaran G Master itu semuanya cuma buat full frame, nggak ada yang buat APS-C. Misalnya kayak lensa Sony 2470 G Master Mark II ini. Kita pakai di Sony FX30 ini dan yang nggak ada masalah apa-apa. Tapi lebih bagus atau enggak? Ya tergantung. Karena crop factor-nya, lensa ini tuh jadi kayak 36-105 mili. Bahkan kalau ditambah active stabilization, focus breathing compensation, clear image zoom, jadi kurang lebih di sekitar 175 mili. Jadi kita dapat 36-175 mili dengan optik yang bisa dibilang salah satu yang terbaik dari Sony sekarang. Berarti sekarang kita udah sepakat ya, sebenarnya tergantung lensanya. Tapi memang biasanya sebuah brand itu ngeluarin lensa andalannya buat kamera full frame. Yang berarti optik yang bagus banget itu pas kita pakai di kamera APS-C, kita perlu hitung tuh equivalent crop factor-nya. Yang mungkin nggak masalah ya pas kita perlu angle yang lebih ngezoom. Tapi pas kita perlu angle yang lebih wide, nah mungkin itu baru agak sulit. Dan in case nggak berasa, kita udah ganti ya, dari lensa 2470mm ke lensa Sigma 16mm. Gimana? Berasa nggak bedanya? Berarti kita udah meng-establish ya, kalau semuanya tuh sebenarnya ya balik lagi tergantung sama lensanya. Tapi kalau memang pengen mulai invest ke lensa full frame, ada beberapa hal yang pasti dipertimbangin. Yang pertama, harga lensa full frame tuh biasanya lebih mahal. Yang kedua, biasa size lensa full frame tuh juga lebih gede. Kadang ada yang rasanya tuh sampai bisa jadi pengganti dumbbell gitu loh. Dan yang ketiga, jangan lupa cocokin sama bodi kameranya. Kadang tuh tergantung bodi kamera APS-C-nya sebenarnya, tapi ada yang jomplang banget jadi berat depan gitu loh, beratan lensanya. Jadi lensa full frame itu worth it kah? Tergantung. Coba ditimbang-timbang aja. Kalau memang kedepannya ada rencana buat upgrade ke full frame, ya mungkin worth it buat nyicil lensa mulai dari sekarang. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.